Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, semangat. Ini hujan-hujan kayak begini, enaknya lagi apa? Jangan tidur dulu, makan Indomie sama telur tambah lomboknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, tema kita di hari ini kita akan mengangkat golongan orang-orang yang dijauhi oleh surga. Ada golongan-golongan orang yang dijauhi sama surga. Golongan-golongan itu di dalam hadis riwayat Ahmad, nomor hadisnya 32, status hadis ini syahih, di mana daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seorang penipu. Tidak akan masuk surga orang atau seseorang yang senantiasa menipu. Itu yang pertama. Dan tidak akan masuk surga orang yang bakhil. Bakhil dalam bahasa Arab sekke. Tidak masuk di surga itu. Terus di dalam hadis ini lagi, orang yang ketiga, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini tidak mau. Surga tidak mau terima orang seperti ini. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Terus yang keempat, pemimpin yang mempunyai perangai buruk. Tidak masuk surga juga orang-orang pemimpin, siapapun mereka, pemimpin siapapun, tidak akan masuk surga seorang pemimpin, apalagi memimpin Indonesia ini, tidak akan masuk surga ketika masyarakatnya tidak sejahtera dan menderita. Berarti 4 golongan jamaah. Golongan pertama, tidak masuk surga orang yang suka menipu, orang sekke. Yang kedua, terus yang ketiga, orang yang suka sebut-sebut kalau dia sudah memberi, mengungkit-ungkit pemberian, suka tanya-tanya orang itu, saya gitu yang kasih. Ataukah juga orang yang nak kasih itu, nah bilang, kalau bukan saya yang kasih kok, tidak mungkin kok begitu. Itu sama-sama seperti hal mengungkit-ungkit pemberian. Terus ketiga, pemimpin yang punya perangai atau perbuatan buruk. Mau pemimpin apa saja. 4 golongan ini yang akan binasa kalau dia tidak diberikan kebinasaan di dunia, maka dia akan diberikan kebinasaan di dalam kuburnya nanti, dan dia tidak akan diberikan konsekuensi dari Allah, dia akan diberikan siksaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, di dalam hadis riwayat ini tidak akan masuk surga 4 golongan dari hamba yang disebutkan oleh sabda Abu Bakar As-Siddiq, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 golongan ini demi Allah, kata Rasulullah, 4 golongan ini demi Allah, kata Nabi, tidak akan dan akan dijauhkan dari surga. Masuk surga saja susah. Kalau dijauhkan dari surga berarti seolah-olah kita sudah dibuang jauh-jauh. Bahasa hadis ini, kita
dibuang jauh-jauh, baru kita tidak tahu mau pulang kemana, tidak ditahu itu alamat di mana, dibuang ke jauh-jauh. Tempatnya di mana? Neraka Syakar. Neraka Syakar ini tidak ada yang kalah apinya dari seluruh neraka yang diciptakan Allah untuk hamba-hamba yang mempunyai persoalan-persoalan di dunia. Macam-macam juga tingkatan neraka, saudara. Tingkatan neraka, jangankan tingkatan neraka, tingkatan surga juga itu bermacam-macam. Ada 7 tingkatan surga. Dan surga yang paling tinggi tingkatannya adalah surga Firdaus. Juga begitu neraka, bertingkat-tingkat panasnya itu neraka. Dan panas api neraka yang paling panas adalah neraka Jahannam. Nauzubillah min dzalik. Itu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amanah kepada umatnya agar terhindar dari 4 perkara ini. Rasulullah memberi amanah kepada umatnya untuk berhati-hati dengan 4 perkara ini. Di dalam 4 perkara ini sudah disebutkan tadi, jangan suka menipu. Menipu itu, contoh, saya kasih contoh ya. Apa definisi penipu itu? Definisi penipu itu dia mengiming-imingi orang. Penipu itu macam-macam bentuknya. Jangan kita terjebak dengan penipuan-penipuan online misalnya. Ada juga penipuan-penipuan yang melalui SMS. Selamat, Anda telah mendapatkan uang 100 juta. Baru yang mengirim itu nomor pribadi, bukan BRI. Balas Tommy, iya, terima kasih, hadiah ini kuberikan kepadamu. Ambil nih. Kalau PHP jangan mau. 100 juta itu kecil kalau PHP. Nah, penipu. Ada juga orang menipu. Ada orang ketika dia butuh, subhanallah, kayak lem dekatnya sama kita. Ketika dia butuh, kayak lem perangko. Bahasana kalau perangko darurat, minda cari mi lem, lidah mami nak kasih lengke. Saking butuhnya itu uang. Nah banyak orang sedih sekali dilihat mukanya ketika butuh sama kita. Dia yang buru-buru, bahkan dia menunggu berjam-jam di depan rumah kita, saking ada tujuannya sama kita. Tapi ketika orang itu sudah dibantu, lantas orang itu mengatakan, insya Allah nanti uangmu saya kembalikan 1 minggu kemudian. 1 minggu kemudian uang itu tidak kembali. 2 minggu kemudian uang itu tidak kembali. 3 minggu uang itu kita. Memang ada hadis Nabi untuk membantu saudara-saudara kita yang susah. Kalau membantu itu lepas perkara, saudara. Perkara hutang piutang tidak akan lunas di sisi dunia sampai di akhirat ketika perkara dunia itu belum selesai. Habib kan rajin sholatku, rajin sholatmu dapat pahala. Kan saya sikir Habib, iya sikirmu dapat pahala. Tapi pahala kau menipu orang di dunia itu akan menghapus pahala sholatmu, pahala zikirmu. Makanya kalau mau bantu saudara tak, jangan atas nama utang. Misalnya saudara tak butuh 1 juta, kasih 100.000, bantu bisa aja. Daripada dikasih utangi, bisa jadi saudara bisa menjadi musuh gara-gara dikasih utang, dia tidak membayar utangnya. Banyak seperti ini terjadi. Banyak dibantui, akhirnya nanti datang 1 minggu waktunya pi menagih, bilangnya tidak ada. 2 minggu bilangnya tidak ada. Inilah golongan orang-orang yang disebut penipu. Kenapa disebut penipu? Karena sudah berbulan-bulan ada orang 1 minggu ya janjinya sampai 1 bulan. Ada juga 1 minggu ya 1 tahun. Ada juga 4 kali lebaran tidak nabar bayar. Innalillahi
Wa inna ilaihi raji'un. Ini perkara penipu. Mungkin pernah kita rasakan semua saudara. Yang namanya seperti itu, ada tiba-tiba teman butuh darurat, alasannya pinjam, tapi ternyata tiba masa, tiba waktu, dia ingkari itu janjinya. Ada juga orang yang pinjam, mau bayar utangnya tidak ada uangnya, itu bisa dimaklumi kata Allah. Tapi ada orang berutang, ada uangnya, tapi tidak nak bayar utangnya. Ini yang parah. Ada uangnya, tapi tidak nak bayar utangnya. Kenapa orang-orang penipu disandingkan dengan orang-orang bakhil? Lebih baik sekeki penipu sama bakhil, lebih baik bilang sekeki sama orang daripada bermusuhan sama orang, lebih parah daripada sekek. Sekek bukan berarti sekek bagaimana? Datang kita mangku, pinjam dua uangmu 500. Insya Allah 2 hari kemudian saya bayar. Nanti sorry saudara, kalau pinjam meminjam bukan tempatnya, salah datang ki. Mungkin saya bisa bantu ki. Ini bantuanku. Lebih jujur ki sama teman tak sahabat tak, karena sahabat bisa menjadi musuh kalau nanti tiba masa, tiba waktu, janji yang dijanjikan itu tidak ditepati, akan ada namanya selisih paham. Yang tadinya dia datang mengemis, sekarang orang yang dimintaki uang datang lagi mengemis sama orang yang dipinjam uang. Tak balik kan? Terbalik ini, terbalik. Makanya waspada ki. Di sini saya tidak mengajarkan sekek sama orang. Membantu orang boleh. Yang bahaya ini, yang banyak musuh-musuhan. Banyak orang kok mati gara-gara utang, dibunuh karena tidak bisa bayar utang. Banyak orang dibunuh gara-gara tidak bisa bayar utang. Banyak orang difitnah, dihasut, dicaci, dimaki, diceritai. Gara-gara apa? Gara-gara utang piutang. Hati-hati ki. Utang piutang itu tidak dilihat besar dan kecilnya yang kita pinjam. Pertanggungjawabannya yang diminta oleh Allah, bukan besar kecilnya yang kita pinjam. Jadi tidak ada alasan, kan sedikit juga pinjam Habib. Iya, tidak ada alasan. Utang piutang hukumnya sama seperti orang minum khamar. Sedikit atau banyak sama-sama ji salah. Sama ji. Tidak ada perkara mau sedikit mau banyak. Begitu juga orang yang memberi jalan sama orang yang susah pergi di tempat orang-orang rentenir, sama dosanya. Rentenir, tidak bisa kepinjam saudara. Ada temanku di sana di tetangga, pinjam ke 1 juta, kembali 1 juta berapa? 1,2. Saya tidak bisa pinjamkan ini saudara, tapi saya kasih jalan ini saudara makan api neraka. Pinjam di sana di Dembace. Dembace itu suka kasih pinjam-pinjam uang tapi ada bunganya. Ke sana. Saya yang antar ini juga ikut dosa. Karena riba itu lebih besar dosanya daripada mensinai 40 ibu kandung. Riba lebih besar dosanya daripada mensinai ibu kandung kita 40 kali. Riba ini. Dan riba hukumnya saksi, tukang catat, tukang jaga, tukang pemberi, tukang pemerintah sama dosanya. Jadi biar nonton-nonton di situ, ndak pinjam ki uang kena tong ki impas. Itu riba. Lebih jauh-jauh ki sama urusan riba. Jauh-jauh ki. Tidak ada pi orang pinjam sama rentenir itu sukses usahanya. Tidak ada. Itu orang pinjam-pinjam di rentenir. Sama. Nah ini di kitabnya di sini. Tukang catat, tukang saksi, tukang mengantar, tukang ambil. Ini. Jadi yang kisek-kisek. Ada juga orang yang suka kasih pinjam-pinjam tapi tidak ada bunganya. Ada juga. Ada ji. Tidak ada bunga. Yang dihalalkan dalam syariat itu bukan uang sama uang. Haram itu kalau uang sama uang. Yang dihalalkan dalam syariat itu adalah jual beli. Ada akad. Bagaimana kalau Habib saya ambil motor saya kredit? Salah tidak? Tidak salah. Itu ada akad, ada motor.
ada barang, itu akad. Jadi jangan salah paham itu orang yang sewa-sewa rumah, beli motor, cicil ini, cicil kulkas, cicil ini, itu tidak salah. Yang salah kalau kita tidak bayar utang. Itu tidak salah. Yang salah ketika orang yang mempunyai utang di salah satu tempat, misalnya Adira, di mana macam-macam lah. Terus jatuh tempo tidak kena penalti. Motor juga kalau terlambat kena apa namanya? Penalti. 1 bulan saja listrikmu tidak kau bayar, 2 bulan langsung ada berita segel. Nah, yang mana yang salah? Yang salah ini apa-apa yang berupa ada akadnya itu tidak salah. Ini perlu dikaji. Banyak orang salah paham tentang jual beli. Jual beli itu ada akad. Tidak akan jatuh dosa ketika ada akad. Kenapa? Karena ada perjanjian. Perjanjian itu kan dibaca. Suku bunga sekian, ini nanti ambil 3 tahun begini bunganya, ambil 4 tahun begini bunganya, ambil 5 tahun begini bunganya, ambil rumah 15 tahun begini bunganya. Itu ada akad. Kalau Anda setuju, orang yang memberi juga setuju, halal hukumnya. Yang ketika tidak jatuh kehalalan, ketika sudah berjalan, bisa batal akad ketika orang ini tidak bisa melunasi perkara itu. Datang tukang tarik, selesai, tidak ada dosa, putus. Beda uang sama uang, beda. Habib bisa kasih pinjam. Sekarang kan tidak ada Habib orang yang mau kasih pinjam tidak ada bunganya. Tidak, memang susah gampang. Cari orang yang mau kasih pinjam tidak ada bunganya. Ada juga tidak ada bunga, tidak pakai bunga. Ya, aku kasih pinjam kok, tapi ada jaminan. Motor, mobil, ada kan seperti itu. Tidak ada bunga, tapi tidak pakai motor tak. Jadi insya Allah ini perkara-perkara yang seperti begini perlu dikaji, karena perkara riba itu macam-macam tingkatannya, macam-macam tingkatan. Terus yang ketiga, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Begini saudara, kalau menyumbang kini masjid misalnya 1000, biar kita yang tahu sama Allah, tidak usah mengungkit-ungkit. Misalnya begini, saya barusan sumbang di tehel ini 1 ruangan, saya yang sumbang itu tehel. Tidak bilangi sama pengurus masjid, bilang hamba Allah. Tapi di luar sana dia bilang itu masjid ini saya yang sumbang. Ini namanya, apalagi kalau ada masalah dia ungkit-ungkit. Tidak akan ada tehelnya di masjid kalau bukan saya. Misalnya contoh, ini ungkit-ungkit. Tidak akan ada tehelnya di masjid kalau bukan saya. Ini ungkit-ungkit bahaya loh. Sama juga ibu-ibu, jangan suka ungkit-ungkit masalah suami tak yang sudah 2 tahun lamanya, 3 tahun lamanya. Begitu juga bapak-bapak, jangan suka cari masalah sama istri tak yang sudah masalah itu sudah 10 tahun lamanya misalnya. Ya kan? Kenapa? Persoalan yang sudah lewat haram hukumnya misalnya saya dulu nakal, saya cerita kenakalanku sama orang, "Woi, saya dulu nakal, Kak." "Wih, jago Kak saya dulu." "Wih, Didi. Jago. Apa tuh jika itu baru pokok nakal." Ini kan ungkit-ungkit kenakalannya. Ini salah satu ungkit-ungkitan. Ya, astagfirullah saya dulu. Mudah-mudahan yang dulu tidak akan terjadi, karena saya akan menjalani syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Tidak ada orang yang bisa bersih, tidak ada. Biar sudah mikir sholat masih kotor jiki. Tidak ada, tapi minimal kita membersihkan diri terus. Sama halnya badan kita. Tidak ada tahu orang yang bisa harum ketiakna kalau tidak kasih tawas. Pasti nak gosok. Biasa juga saking penasarannya busuk ketiakku atau tidak, nak kasih bikin dulu baru. Ada pi bau dia baru ambil ke batu mustikanya. Itu batu mustika itu ada. Kalau dibilang batu yang paling hebat di dunia ini adalah batu mustika. Batu tawas yang digesek-gesek.
Ada yang gesek 3 kali, tek tek tek. Ada yang napadek ke jetik. Kalau nunggu si belengke satu janji, bau mi lagi. Harus digosok. Naik, naik. Turun. Gesek. Ini. Banyak batu-batu yang bermanfaat. Tidak usah mikir tungkit-tungkit. Banyak batu. Jangan mikir berlomba-lomba untuk mencari batu yang tidak menguntungkan. Cari batu yang menguntungkan. Apa? Batu yang pertama yang menguntungkan dirimu adalah batu tawas. Batu yang kedua yang menguntungkan dirimu batu merah. Yang ketiga batu gunung. Iya, kalau tidak ada itu tidak bisa jadi pondasi ya. Kalau tidak ada batu merah, tidak bisa naik dinding ya. Biar ada semeng. Kalau tidak batu merah, tidak bisa juga. Biar ada juga batu merah. Kalau tidak ada semeng, tidak berdiri. Biar juga ada semeng, ada batu merah. Kalau tidak ada tukang, tidak berdiri. Makanya harus digandengkan semua. Harus dikomplitkan. Biar ada tawas. Kalau tidak ada tangan ambil tawas kah? Masa pakai gigi no? Tidak. Tidak mungkin. Makanya kebersihan itu tanda orang-orang yang beriman. Rasulullah bersabda, kebersihan itu tanda sebahagian dari orang-orang yang beriman. Itu yang ketiga. Yang terakhir, pemimpin yang mempunyai kelakuan buruk yang menjauhkan rakyatnya daripada kehidupan sejahtera, yang menjauhkan rakyatnya dari kehidupan yang sejahtera. Ibu-ibu, masih susah cari minyak goreng tidak? Jujur ki bicara ibu. Jangan kita takut bicara. Tidak apa-apa kita disebut radikul kalau untuk kebenaran. Radikul itu istilah orang-orang yang tidak mau dikorek demi kebenarannya. Minyak goreng masih gampang atau susah? BPJS bagaimana? Susah semua. Perkara-perkara begini ketika kita angkat di forum, telinga-telinga para pemimpin itu sudah tidak mendengar lagi. Minyak di Indonesia kurang, tidak masuk akal ibu. Kelapa sawit di Indonesia ini terbesar kedua dari dunia. Mana minyak kah? Mana minyak kelapa ya? Ada di gudang-gudang bagi orang-orang yang menimbunnya. Sekongkol lagi ngasih. Ini ada di situ semua. Nanti nak kasih keluar. Lihat bagi ibu, 3 minggu, 2 minggu, 1 minggu mau Ramadan, minyak kelapa keluar semua. Ini begini tekniknya. Mau pilih barang baru dikasih keluar. Di mana-mana mau lebaran lombo naik, mau puasa lombo naik, mau ini naik, mau itu naik. Tapi kalau masuk di Ramadan akan muncul semua. Karena apa? Minyak yang ditimbun ibu tidak akan keluar di permukaan, karena minyak itu akan diimpor di luar. Nanti sudah mau masuk Ramadan, yang impor di stop, orang Indonesia lagi yang menikmati. Amin. Ini begini saudara. Jadi insya Allah kita doakan pemimpin-pemimpin kita agar lebih memperhatikan masyarakatnya. Karena tadi saya bilang ibu, walaupun ada gas tapi kalau tidak ada kompor tidak menyala itu api. Ada lagi kompor, ada juga minyak gas juga. Kalau tidak ada minyak kelapa, tidak bisa goreng itu ikan sendiri. Ada kompor, ada gas, ada minyak kelapa, kalau tidak ada wajanna juga tidak akan berfungsi. Maka dari itu, mari saya ingatkan kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang suka menimbun-nimbung minyak kelapa demi membuat masyarakatnya menderita. Kasih keluar itu minyak kelapa ya. Jangan mau cokok-cokoi. Kenapa? Orang cokok-cokoi itu tidak baik. Pasti akan ketahuan sendiri.
Kalau coko-coko kok, kalau ada tikus mati di Palapong, mati ini hari, tidak mungkin tercium baunya ini hari. 1 minggu matinya itu tikus yang punya kaki 2. Ada tikus di atas Palpong itu 2 kakinya pakai dasi. Itu jujur sekali itu sana. Tikus kantor. Saya enggak sebut tikus kantor. Saya bilang tikus yang 2 kakinya. Tikus yang 2 kakinya pakai dasi, tinggi sekolahnya. Ini yang suka membuat orang menderita. Insya Allah, semoga Indonesia, NKRI, merah putih yang kita kibarkan setiap 17 Agustus bukan hanya simbol kemerdekaan. Yang merdeka siapa? Apakah Anda atau kalian? Yang merdeka adalah orang-orang yang mempunyai jabatan, yang bisa menyembunyikan yang hak dan yang batil. Terus masyarakatnya bagaimana? Masyarakatnya sisa menjadi penonton. Ada minyak kelapa menggoreng, tidak ada minyak kelapa tidak menggoreng. Ini yang terakhir saya bahas. Pemimpin yang suka menyembunyikan hak-hak rakyat. Kita barusan kemarin lihat bawang merah naik, bawang ini naik. Kenapa ini? Karena adanya pemimpin-pemimpin yang bekerja sama dengan pebisnis yang mempunyai uang yang menimbun. Terus tidak ada itu minyak kelapa hilang, tidak masuk akal. Itu tadi saya bilang, negara yang kedua yang paling terbesar kelapa sawit. Kalau di Mandar Sulbar itu ada yang disebut namanya minyak Mandar. Itu dia bisa memproduksi minyak Mandar itu. Saya setiap kali ke Sulbar pasti bawa minyak Mandar 1 cergen 2 cergen. Sekarang mau cari 1 liter saja susah. Iya. Negara Turki dan Oman sudah tidak pakai minyak kelapa. Ikan bisa tergoreng sendiri. Ikan bisa tanpa minyak. Dia sudah menggoreng. Turki sama Oman ini 2 negara yang mencetus untuk tidak lagi pakai minyak goreng. Ada alat. Dia bikin alat kayak wajan ditutup. Itu dipencet, mau goreng mau bakar, terbakar sendiri. Canggih nih. Kalau minyak hilang berarti ada sesuatu yang baru memuncul, ataukah ada sesuatu nilai yang akan diangkat. Intinya semoga apa yang saya sampaikan dari 4 poin ini, baik itu orang-orang yang suka menipu, tobat mikir. Jangan mikir suka menipu, bertobatlah sebelum ajal datang menjemputmu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang seke-seke, jangan mikir seke-seke sekarang. Bagi-bagi. Kenapa saya bahas seke-seke di sini bakil-bakil? Mau bulan puasa, banyak orang menimbung makanan di bulan puasa. Ujung-ujungnya kalau sudah berbuka, nak kasih patala semua di depannya. Nak kasih patala semua itu, yang walaupun nanti ujung-ujungnya kalau sudah buka nak minum mie kenyang mie. Itu ndak nak sentuh mie semua. Nah patala semua, ada mie ayam, ada mie pisang hijau, ada mie esteler, ada mie jalan kote, ada mie panada, ada mie macam-macam. Begitu beduk sudah bunyi dum, dia minum air gelas, ambil ke kurma 3, kenyang mina rasa. Kenapa? Nafsu itu suka menumpuk. Lebih bagus kalau banyak makanan, tak banyak tetangga yang tidak punya makanan. Begitu juga makan sahur, jangan berlebihan, karena banyak makanan sisa ketika selesai makan, dibuang atau disimpan? Pasti dibuang. Karena kalau tersimpan di lemari, bangunnya anak muda ya, ada makanan, pasti nak makan. Makanya jangan simpan makanan kalau mau lihat anak tak puasa.
Itu juga anak-anak kecil kalau tidak ada makanan jangan siapkan makanan di lemari. Pokoknya semua sudah ki buka, sudah ki makan sahur. Selesai semua keluarga tak makan, masih ada sisanya. Keluar ki bungkus yang baik-baik, karena biasa ada itu orang lewat-lewat di tengah malam. Bapak-bapak yang bawa beca, yang bawa apa, kasih keluar bagi-bagi. Lebih berkah. Ini yang kedua, jangan ki seke-seke. Tidak ada orang yang dermawan itu bangkrut. Tidak ada. Tidak ada orang yang bersedekah bangkrut. Tidak ada. Orang yang seke banyak bangkrut. Ini itu yang kedua. Yang ketiga, jangan suka kalau sudah kasih orang baru kita ceritai. Jangan nih. Biarkan Allah yang tahu. Ya judulnya hamba Allah. Bukan hamba Allah yang bersuara. Hamba Allah yang tidak bersuara di dunia tapi didengar suaranya di akhirat. Ada itu hamba Allah yang tidak ada suaranya di dunia tapi terkenal suaranya di akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemimpin yang adil. Mari kita bersama-sama mendoakan para pemimpin-pemimpin kita dari Sabang sampai Merauke, baik itu kelas presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, dan seluruh pemimpin-pemimpin siapapun di antara mereka. Kita doakan semoga para pemimpin-pemimpin kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, yang dapat mendengar jeritan-jeritan hati-hati pada masyarakatnya di bawah. Dan insya Allah kita mendoakan Indonesia. Kita doakan Indonesia agar Indonesia damai, sejahtera, aman, agar penduduknya selamat di dunia dan juga selamat di yaumil akhirat nanti. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya Hanan, ya Mannan, ya Rahim, ya Rahman, ya Ghafur, ya Ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin.